Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah investasi dan pasar modal syariah. Kita pertemuan kelima ya, terkait pengenalan produk pasar modal yang nanti kita akan bahas hari ini. Tapi sebelumnya kita buka kuliah hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai saya absen dulu ya. Kita buka siakatnya. Alivia. Terus Parman. Ajeng. Tidak ada yang izin. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang produk-produk di pasar modal. Harapannya setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian bisa memahami tentang apa sih yang produk-produk yang ada di pasar modal. Setidaknya kalian sudah tahu, nanti bisa mempraktekkan di kehidupan sehari-hari. Karena pasar modal ini kalau sekedar teori nanti menguap. Tidak tahu asal sudah lupa dan sebagainya. Tapi setidaknya kalau kalian sudah tahu, mengenal, mungkin sering juga lihat di sosmed, lihat di YouTube, lihat dan sebagainya, terutama sekarang sudah zamannya influencer ya, pasti influencer juga memasarkan juga nih salah satunya di produk-produk di pasar modal baik reksadana maupun saham. Nah, kalau kalian setidaknya sudah tahu itu, mungkin pengen coba karena teriming-iming dengan profit dan sebagainya, tapi jangan lupa tidak hanya iming-iming profit tapi juga resikonya. Ya, kita yang nanti mengenal tentang resikonya juga. Baik, saya ilustrasikan. Mungkin teman-teman sudah pernah ada yang berinvestasi? Sudah. Mungkin orang tuanya, mungkin kalian sudah tahu orang tua kalian sudah berinvestasi apa? Asetnya apa? Contohnya? Tanah. Selain tanah? Iya, podo sawah. Apa selain sawah yang paling mudah terutama ibu-ibu? Emas bentuknya apa? Enggak perhiasan apa bentuknya? Kotak ya, emas murni apa bentuk perhiasan? Kamu? Oh ada. Nanti saya jelaskan. Jadi bentuk investasi yang paling mudah menurut kalian ada tanah, mungkin properti, emas dan sebagainya. Itu kalau pengen untung itu harus jangka panjang. Jangka panjang artinya apa? Lama, nggak cepat. Dalam 1 bulan misalkan kalian beli tanah sekarang 100 juta misalkan, 1 bulan kamu jual ya nggak akan terlalu berefek, ya kan? Karena nanti tanah pasti berefek kepada inflasi dan sebagainya. Nah, contohnya yang lain emas, perhiasan dan sebagainya. Bedanya apa dengan yang batangan? Kalau yang emas batangan itu emas murni. Ya, tapi tidak bisa dipakai. Kalian ke kondangan tidak bisa pakai itu, ya kan? Mau dipakai, mau taruh mana? Di jidanya masing-masing ini. Nah, tidak bisa. Tapi kalau emas perhiasan, ketika kamu jual atau mungkin orang tua kalian jual, harganya naik apa turun? Kenapa? Karena bukan emas murni, karena di situ sudah ada campurannya. Itu adalah produk-produk yang memang risikonya paling rendah. Nah, nanti kita bahas tentang yang ada di pasar modal. Pasar modal itu apa sih keuntungannya? Salah satunya ada namanya dividen. Apa itu dividen? Keuntungan dapatnya berapa kali dalam setahun? Ya, 1-2 tergantung perusahaannya membagikan profitnya kapan. Ya, ada namanya lagi apa? Capital gain. Apa itu capital gain? Selisih itu yang ada di saham ya. Di sana ETF juga ada. Nah, capital gain ini tidak ada tuh di di tanah, di perhiasan tidak ada. Dividen pun juga tidak ada. Biasanya paling cepat memang yang paling mudah ya reksadana mungkin ya yang paling sering, atau saham. Sehari pun kalian kalau sudah pinter, sudah ahli analisa teknikal sama fundamental pasti langsung cuan. Terutama modal kalian besar. Kalian bisa ada 100 juta beli satu saham, kalau dia naiknya berapa poin, misalkan 5 poin atau 10 poin, sudah berapa kali? Ya kan? Nah, nanti coba, jadi bukan iya tapi harus praktek juga.
Sudah siap untuk mata kuliah hari ini? Siap. Baik, hari ini untuk urutannya nanti kita bahas materi interaktif aja, kemudian diskusi, yang terakhir nanti kita adakan kuis. Ada teman-teman yang tahu atau mungkin sudah mengenal lah tentang investasi produk di pasar modal? Salah satunya aja. Saya, Bu. Ya. Salah satu produk pasar modal yang biasanya digemari itu salah satunya adalah saham. Mbak Aji sudah pernah tahu investasi tentang saham? Sebelumnya sudah mencoba mempraktekkan. Sudah punya akunnya ya? Sudah. Oke, terima kasih Mbak Aji. Saya, Bu. Ya. Salah satu produk di pasar modal itu obligasi atau surat hutang. Surat hutang. Oke, terima kasih Vicky. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Ajeng sama Vicky. Tadi Mbak Ajeng sudah jawab terkait produknya adalah saham. Vicky menjawabnya tentang obligasi atau surat utang. Kedua-duanya benar, tapi kita nanti akan mempelajari lebih kompleks terkait produk-produk yang ada di pasar modal. Setidaknya kalau kalian sudah tahu, berarti kan nanti ketika mau praktek sudah mengenal dulu, habis mengenal diselami dulu apa resiko-resiko dari masing-masing produk, mana paling yang mungkin resikonya rendah, tinggi, dan sedang. Terutama di kalian mungkin masih mencarinya yang rendah resikonya. Nanti kita pelajari mana produk investasi yang rendah. Oke, yang saya tampilkan sekarang ini adalah capaian yang nanti kalian harus bisa setelah mempelajari ini apa sih tujuannya. Pertama, kalian harus mahasiswa memahami tinjauan tentang pasar modal syariah, terutama terkait produk-produk yang ada di pasar modal. Nanti pembelajaran kita hari ini nanti interaktif ya, dari saya, nanti saya juga bertanya ke kalian, nanti setelah itu kita akan adakan kuis untuk mengukur pemahaman kalian terkait materi kita hari ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang produk-produk apa yang ada di pasar modal. Kemarin pekan lalu kita sudah memahami tentang pasar modal. Memang pasar modal itu namanya ada pasarnya ya. Kalau pasar kan identik pertemuan antara pedagang dan pembeli, penjual dan pembeli dan sebagainya. Pasti berarti ada produk yang dijual oleh seorang penjual, berarti kan masih nanti ada pembeli. Tapi kalau pasar yang tradisional mungkin tidak tampak ya, seperti pasar-pasar pada umumnya kita tahu barangnya, kita tawar-menawar dan sebagainya. Kalau pasar modal ini betulnya abstrak karena hanya tahunya di aplikasi. Ya, kita nggak tahu maksudnya secara langsung, tapi kita sudah harus mengenal produknya tadi itu. Karena abstraknya itu, maka kalian harus tahu apa itu saham, apa itu tadi obligasi. Nanti kita tambah lagi, apalagi nanti produk yang ada di pasar modal. Ini secara definisi ya. Kalau di pasar modal secara umum itu kan kegiatan berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Nama lain dari saham itu bisa jadi efek ya, makanya namanya kalau kalian sudah tahu lembaga-lembaga atau yang berperan di pasar modal ada Bursa Efek Indonesia, BEI dan sebagainya ya, banyak sebenarnya peran-peran yang ada di pasar modal. Kemudian perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Maksudnya perusahaan publik itu siapa? Namanya anggota bursa. Siapa contohnya anggota bursa itu? Anggota bursa adalah sekuritas. Nah, yang kita sedang kemarin kalian praktek itu ada di namanya RHB Sekuritas. Banyak sebenarnya perusahaan efek yang ada di Indonesia. Cuma karena mungkin kalian kurang mengenal saja. Jadi apa ya sekuritas ya? Mungkin yang kalian tahu itu yang bank-bank umum ya, karena kalian harus punya ATM, punya rekening dan sebagainya. Sama pasar modal itu mungkin bagi yang punya dana lebih, tapi tidak menutup kemungkinan yang dananya tidak lebih atau pas-pasan itu bisa tetap harus investasi, harus tetap disisihkan, karena mau nggak mau kalian nanti akan berhadapan dengan masa depan, ya kan? Ya. Kalau kalian tidak ada dana yang disimpan untuk masa depan, nanti terus masa depannya gimana? Abu-abu, gak jelas dan sebagainya. Makanya kita harus mengenal namanya investasi. Bentuknya boleh apapun. Nah, kita nanti mengenal apa saja produknya.
Nah, yang ada di pasar modal syariah tentu saja nanti adalah perusahaan-perusahaan yang istilahnya sesuai dengan kriterianya syariah ya, daftar efek syariah. Ini pasar, ada 2 pasar ya, namanya ada pasar perdana sama pasar sekunder. Apa itu pasar perdana? Ayo. Ya wes, yang ada di aplikasi itu dia pasar apa ya? Pasar sekunder. Berarti kalau pasar perdana atau pasar primer itu apa ya? Initial Public Offering IPO. Ya, berarti kan dia belum listing di aplikasi, belum. Dia nawarkannya hanya investor tertentu, dan itu harganya tidak tawar menawar seperti yang ada di aplikasi. Tidak, kan kalian bisa naruh toh di harga berapa. Tapi kalau pasar perdana itu adalah yang pertama ditentukan oleh sana. Oh, harganya misalkan sahamnya Telkom, kalau dia IPO ya, tapi itu sudah masa lalu sepertinya. Telkom IPO misalkan, dia menawarkannya di awal harus sahamnya harganya 2.000. Mau nggak mau kalian harus beli di harga itu. Kalau di pasar sekunder kalian bisa matok mampunya kalian di harga berapa, boleh harga terendah atau tertinggi dan sebagainya, itu terserah kalian sendiri. Nah, keberhasilannya juga tergantung juga nanti kalau pasar banyak peminatnya di harga berapa, kalian misalkan di harga yang kurang diminati bisa jadi kalian tidak dapat di hari itu ya. Saya lanjut di ini. Nah, ini produk pasar modal, ada saham, ada sukuk dan obligasi, ada reksadana, ada dire, ada efek berakun aset atau EBA namanya. Yang terakhir equity crowdfunding. Yang familiar menurut kalian yang mana? Saham aja. Reksadana. Ya wes. Dari ini ya, dari 5 ini 6 ya. 6 ini menurut kalian risiko paling rendah yang mana? Reksadana. Ada lagi? Tapi kalian nyobanya yang mana ya? Ya gak apa-apa. Reksadana itu kenapa dia berisikonya paling rendah? Karena yang mengelola bukan kita sendiri, tapi manajer investasi. Nanti kita pelajari ya, karena tidak semua sekuritas itu punya produk namanya reksadana. Yang ada hanya perusahaan-perusahaan tertentu. Mungkin kalian lebih mengenainya saham dan sebagainya. Karena sekarang pun terutama di masa pandemi kemarin ya, 2020 itu rame banget orang investasi di pasar modal. Karena logikanya begini ya, ketika pandemi sudah nggak keluar untuk pergi ke mall, nggak jalan-jalan, berarti uangnya kan nganggur. Terutama yang bekerja ya, itu kan uangnya nganggur. Terus buat apa? Nah, akhirnya rame tuh sosialisasi sekuritas, bursa efek dan sebagainya. Mereka melakukan sosialisasi online dan sebagainya. Otomatis karena mereka bahasanya nganggur, uang mereka juga nganggur. Jadinya ketika ada pendekatan seperti itu, dia ikut-ikut aja. Tapi ya, apakah setelah masa pandemi turun Bu? Tidak, tetap naik. Karena seiring aware-nya generasi milenial ya, bisa jadi ya. Tapi kita juga harus aware juga ya, karena sekarang juga lagi rame generasi milenial itu juga banyak yang pinjol ya, yang banyak pinjaman online ya untuk kegiatan konsumtif. Misalkan beli tiket konser dan sebagainya itu kan hanya sementara aja, tapi efeknya nanti akan panjang. Makanya kita harus aware-nya di situ. Mungkin semakin mudahnya kita ada aplikasi di HP kalian, semuanya sudah ada. Mau investasi ada, mau pinjaman online juga ada, banyak. Baik, selanjutnya tadi kita sudah bahas tentang saham syariah, sudah bahas tentang reksadana, sudah bahas tentang sukuk. Ini yang baru, namanya equity crowdfunding. Apa sih itu? Mungkin teman-teman ada yang masih nggak pernah dengar, atau mungkin pernah dengar tapi nggak tahu prakteknya, atau bisa jadi mungkin nggak pernah dengar sama sekali. Ini sebenarnya bagus, terutama bagi pengusaha yang membutuhkan modal.
Kayak kalian misalkan pengen punya usaha, tapi pengen butuh modal, itu pakai namanya equity crowdfunding. Bukan pinjaman sifatnya. Jadi equity crowdfunding itu misalkan Arya dia pengen punya usaha peternakan ayam, telur apalah, dan sebagainya, lah terserah lah. Ya, pasti dia butuh tempat, butuh modal, butuh peralatan-peralatan dan sebagainya, butuh benih dan sebagainya ya, untuk ayamnya dan sebagainya. Sedangkan modalnya Vicky, modalnya Arya misalkan anggap aja 50 juta, sedangkan yang dibutuhkan 200 juta. Anggap aja begitu, berarti dia kurang berapa? 150 juta. 150 juta jika Arya nanti pinjam di bank, maka dia akan mendapatkan atau istilahnya kena bunga kalau dia konvensional. Kalau di syariah dia kena margin. Ya, dan itu prosesnya juga agak lama. Kenapa? Surveinya dan sebagainya panjang kali lebar. Tapi kalau crowdfunding, misalkan tahu nih profilnya Arya, dia seperti apa uletnya, seperti apa dia nanti berusaha untuk mengembangkan usahanya dan sebagainya. Arya ngajak teman-temannya, bantu saya modal, bantu saya modali usaha saya. Nah itu masuk equity crowdfunding, meskipun nggak pakai aplikasi, tapi ada sih aplikasi beberapa. Tapi sekarang pun secara performa juga sedikit menurun ya, sedikit menurun. Kenapa? Ada investor yang masih kurang percaya karena dari produknya atau dari perusahaannya itu asal ngambil ini aja, ngambil usaha, diajukan crowdfundingnya, ternyata perusahaan itu bentar-bentar tutup. Berarti uang yang sudah diinvestasikan investor balik apa enggak? Enggak. Ya susah kan? Nah, misalnya si Arya ini sudah nih hubungi teman-temannya, saya butuh dana 150 juta. Siapa yang mau bantu saya? Misalkan kalian masing-masing ada yang beda-beda, mungkin ada yang 10 juta, ada yang 50 juta, ada yang lebih dari itu. Arya nanti akan mengembalikan ke kalian adalah uang yang pokoknya terutama. Nanti misalkan Arya targetnya 1 tahun balik modal atau mungkin 2 tahun balik modal. Jadi ada waktunya kan, jelasnya nggak mungkin cepat kan baliknya, 1 atau 2 tahun misalkan. Nanti Arya akan memberikan tambahan ya, memberikan jasa lah, karena kalian sudah ikut membantu Arya mengembangkan usahanya. Misal tadi kan dana yang dibutuhkan 200 juta tuh ya, Arya tahun kedua dia sudah balik modal, untungnya misalkan 50 juta misalkan. Nah 50 juta ini sama Arya nanti dibagi pemodal yang besar, otomatis akan mendapatkan hasil yang besar daripada yang kecil. Tapi Arya juga boleh menentukan, nanti yang saya bagi itu misalkan hanya 50 juta, 30 juta mau saya buat modal lagi. Boleh. Yang penting Arya di awal jelas menjelaskan ke investor-investor ini, nanti dia akan membagikan berapa persen dari keuntungan untuk investornya. Nah nanti misalkan si Arya nanti menjualnya per saham nih. Saya jual ini Bu, ngeluarkan 150 juta tadi butuhnya ya. Misalkan pengen per sahamnya mengeluarkan 1.500 lembar, berarti per sahamnya berapa ya? 150 juta. Berarti kalau dia mengeluarkan 1.500 lembar atau 15.000 deh. Anggap aja 15.000. Anggap aja per lembarnya dia 100.000. Anggap aja gitu ya. Per lembarnya dia 100.000. Kalian mau beli berapa lembar? Misalkan per lembarnya 100.000. Misalkan si Meli mau beli 10 lembar, maka Meli harus mengeluarkan uang berapa? Harga per lembarnya 100.000 loh. 100.000. Meli mau beli berapa tadi? 10 lembar berarti 1 juta. Iya 1 juta. Berarti Meli harus mengeluarkan namanya 1 juta. Tapi kalau si Fitri misalkan dia mau belinya 50 juta, berarti dia membutuhkan berapa lembar? 50 lembar. Gitu ya. Nah itu namanya equity crowdfunding, karena dia mengumpulkan pendanaan dari teman-teman. Baik, dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Ibu mau bertanya. Ya, silakan. Berarti sistem equity crowdfunding ini sama dengan obligasi ya Bu? Sistemnya kan obligasi kan juga kayak gitu.
produknya atau yang mau diusahakan oleh teman kita si Arya tadi itu mengalami kegagalan atau kerugian. Lah, itu nantinya bagaimana cara menggantinya? Apakah udah ada kesepakatan terlebih dahulu ketika kita mau menanamkan modal tersebut? Itu. Mungkin itu aja, Bu. Baik, tadi ada pertanyaan dari Meli terkait perbedaan obligasi sama equity crowdfunding ya. Obligasi itu kalau di syariah namanya sukuk. Ciri khasnya, saya cerita yang syariah ya, karena kalau obligasi yang biasa dia memang basisnya adalah bunga. Dia pembedanya dengan yang obligasi yang konvensional sama yang syariah atau sukuk itu terletak pada underlying asset. Apa itu underlying asset? Misal obligasi itu kan surat utang yang dikeluarkan pemerintah ya, retail atau pemerintah boleh ya. Misalkan negara ini pengen bangun jalan tol, yang belum ada jalan tolnya mana ya kira-kira daerah kamu? Daerah tol, misalnya kalau Jawa kan masih banyak ya, Jawa banyak, yang luar Sumatera mungkin. Oh Jember ya, Jember Bali ya. Ya banyak yang ya boleh Jember misalkan belum ada jalan tolnya ya. Mau bangun tuh misalkan untuk mengakses pariwisata Jember Banyuwangi misalkan, ya kan? Nah, bangun itu kan butuh modal. Negara itu daripada utang ke luar negeri dia lebih memilih untuk utang penduduknya sendiri dalam bentuk apa? Obligasi. Pertama kalau utang luar negeri jelas nanti ada persyaratan tertentu yang nanti mungkin ada kerugian untuk negara kita. Jadi lebih baik pinjam di penduduknya aja. Penduduknya kan juga ikut turut membantu negara untuk pembangunan. Nah infrastruktur misalkan Jember sama Banyuwangi nih butuh dana, tapi harus ada underlying asetnya yang dikeluarkan pemerintah. Maka investor akan lebih percaya atau lebih meningkatkan ya wis tadi itu kalau sudah ada underlying asetnya nih, saya akan investasi itu di situ. Maka investor akan lebih aman lah, lebih nyaman dan sebagainya. Itu yang sukuk ya, sukuk atau obligasi syariah. Tapi kalau equity crowdfunding itu tidak ada underlying asetnya. Karena basisnya adalah dia usaha. Kalau obligasi tadi adalah infrastruktur atau mungkin lain pembangunan bentuknya ya. Tapi kalau equity crowdfunding itu hanya untuk usaha. Ya. Nah, usaha ini tentu saja yang dapat dipercaya oleh investor adalah apanya? Jelas prospek bisnisnya. Kamu jualan es tebu, banyak kan sudah jualan es tebu? Ya. Tapi kalau misalkan kamu punya keunikan es tebu tersendiri, pakai tebu yang berkualitas yang lain daripada yang lain misalkan. Loh, ada kan es tebu yang sudah di mall-mall itu? Nah, itulah enak. Berarti kan ada kualitas tertentu ya. Kenapa kok es tebu yang lainnya nggak bisa masuk mall? Ya kan? Nah, di situ bisanya kenapa, Bu? Apakah hanya mereknya aja dan sebagainya? Belum tentu. Pasti dia punya bahan baku tertentu yang membedakan dengan es tebu yang di pinggir jalan. Karena harganya jelas mungkin 2 atau 3 kali lipat dari yang ada di jalan ya. Ya kan? Nah, equity crowdfunding itu adalah yang basisnya adalah usaha. Nah, usahanya apa? Jelas prospek dari usaha bisnisnya. Kedepannya laku apa enggak dan sebagainya. Apa ada, Bu, yang misalkan sudah ngajukan ke masyarakat atau ke publik dia butuh dana tapi enggak dapat? Ada, banyak. Terutama yang jenis usahanya sama. Ya. Nah, mungkin nanti nyambung dari pertanyaannya Mas Tayyib tadi berkaitan kalau rugi gimana, Bu? Dana kita kembali atau tidak? Selama ini prakteknya ya, praktek yang sudah terjadi equity crowdfunding itu memang di bawahnya OJK, tapi untuk penjaminannya masih belum. Mungkin kalau penjaminan itu kayak apa sih? LPS itu lembaga penjamin simpanan, tapi itu hanya untuk bank. Kalau di pasar modal namanya SIPF, perlindungan juga namanya ya. Jadi setiap lembaga atau lembaga perbankan pasar modal pasti dia punya perlindungan. Nah, equity crowdfunding yang mana pelindungnya belum ada. Tapi ya belum ada pelindungnya. Jadi selama ini gimana prakteknya kalau rugi tidak kembali?
Tapi investor tetap bisa bahasanya menuntut perusahaan yang telah memasarkan produknya tadi. Mungkin kalian coba nanti searching ya di Google ya, equity crowdfunding yang sudah publik itu apa aja. Setahu saya yang saya pernah praktek itu ada namanya Santara. Santara itu punyanya siapa? Mungkin kalian pernah dengar namanya apa? Wowi Mardigu. Wowi Mardigu, Bosman tuh. Apa siapa namanya? Saya lupa, pokoknya ada Mardigunya. Bosman. Bosman pokoknya. Dia ada produk ini, apa kayak kebab. Apalagi ya, saya lupa. Ya, coba searching ya. Dia pernah kok banyak diwawancarai di podcast. Nah, saya pernah tuh investasi di Santara itu. Awalnya saya investasinya di apa namanya, usahanya namanya sei sapi. Tapi sei sapinya ternyata bukan sei sapi Indonesia, sei sapi Kana. Dia itu pernah ada di Pondok Jati situ. Karena saya tahu, jadi saya pernah makan juga. Saya pengen tuh investasi di situ. Ternyata beberapa bulan kemudian sudah menghilang. Jadinya ya sudahlah. Hah? Belum kembali. Nggak tahu nanti apakah investor lainnya menuntut ke Santara dan sebagainya. Tapi selama ini aplikasinya masih maintenance. Jadi kita mau apa namanya berkomunikasi dengan pihak sananya untuk meminta ganti rugi dan sebagainya masih belum ada. Tapi apakah tidak menutup kemungkinan dan yang lain dan sebagainya, misalkan kalau saran saya memang misalkan kalau antar teman yang tadi seperti Arya tadi dengan temannya dan sebagainya, tentu saja kalian ada kedekatan emosional kan, daripada yang tiba-tiba di aplikasi dan sebagainya yang tidak tahu gimana usahanya dan sebagainya ya. Jadi saran saya, mungkin ada teman yang membutuhkan modal, boleh pakai skema tadi namanya equity crowdfunding. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Kita lanjut ke kuis untuk mengetahui bagaimana kedalaman pemahaman kalian terkait materi yang saya jelaskan hari ini. Baik, setelah penjelasan materi tadi, untuk selanjutnya kita akan adakan kuis. Untuk kuisnya nanti saya pakai aplikasi Quizzes. Sudah punya semua ya aplikasinya? Ya, baik. Kalau gitu linknya akan saya share ke grup WhatsApp kalian. Kita bahas pertanyaan masing-masing. Ini. Ya ini, ya kita bahas nomor 1 tuh. Reksadana merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat dan diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi atau wakil manajer investasi. Manajer investasi dan diadministrasikan oleh bank kustodian. Apa itu bank kustodian? Bank yang menyimpan dana kalian ketika diinvestasikan di pasar modal. Jadi berbeda kayak bank-bank yang lainnya, dia bank yang khusus kalian tidak bisa, nggak dapat ATM di situ, nggak punya rekening juga, nggak punya dan sebagainya. Jadi kalian sendiri bisa melihatnya di namanya KSEI Akses. Sudah pernah buat belum? KSEI Akses itu harus loginnya harus pakai SID ya. SID kalian pasti punya SID. Sudah, nanti KSEI Akses daftar aja nanti bisa tahu kalian investasi di saham apa, berapa, di reksadana berapa dan sebagainya. Ya, tapi biar lebih menyempurnakan, saya hari ini akan memberikan tugas kepada kalian untuk mencari contoh masing-masing produk yang ada di investasi tadi ya. Apa tadi? Saham, reksadana, obligasi atau sukuk, terus ETF, terus apa lagi? Equity crowdfunding, satu lagi namanya DIRE. Sebenarnya ada satu lagi, nanti coba dicari ya, namanya DINFRA. Nanti jadi ada 7, nanti dicari semua contohnya, produknya bentuknya apa dan sebagainya, disebutkan ciri-cirinya.
sama resikonya ya nanti kita bahas pekan depan. Jadi lebih mengkomplekskan apa ya pelajaran kita hari ini. Saya memberikan tugas kepada kalian. Bentuknya apa? Boleh nanti bentuknya Word atau bentuk PPT dan bentuk PDF terserah. Ini dikumpulkan di link Google Classroom yang nanti akan saya share. Ada yang ditanyakan dari materi hari ini? Baik. Jika tidak ada akan saya memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini. Jadi kita sudah mengenal 6 produk yang ada di investasi pasar modal. Saya sebutkan ada saham, kemudian reksadana, ada dire tadi, ada ETF, ada crowdfunding sama reksadana ya. Nah, semua produk yang ada di sini itu kita sesuaikan resikonya. Dengan siapa? Dengan calon investornya. Kan kalian sudah pernah saya tes untuk profil risiko masing-masing ya. Ada yang moderat, ada yang rendah, ada yang agresif dan sebagainya ya. Nah, itu disesuaikan. Itu kriteria kalian, karena mungkin ada yang suka agresif maka pilih yang saham. Kenapa agresif pilih saham? Karena dia resikonya paling tinggi. Kalau mungkin yang moderat atau pilih yang aman-aman, mungkin cari yang reksadana. Reksadana pun jenisnya banyak, ada reksadana campuran, reksadana pasar tetap dan sebagainya. Nanti kalian pilih tergantung profilnya masing-masing. Tentu saja semua dana investasi yang yang kita ingin investasikan pertama harus punya modalnya dulu. Modalnya dari mana? Setidaknya kalian sudah punya 50.000 untuk saham sudah bisa. Mau beli reksadana 100.000 juga bisa. Tergantung aja kalian mau menyisihkannya berapapun itu. Kalau kalian utun, kalian rajin untuk berinvestasi, insya Allah nanti akan menghasilkan juga, karena semuanya pasti ada risiko. Kalian tidak menabung di bank pun itu juga ada risiko, ya kan? Terkena inflasi, gaya konsumtif kalian yang merasa punya uang di bank akhirnya punya tingkat belanja sesukanya dan sebagainya, itu juga punya risiko juga. Nah, pilihannya mana yang paling baik tergantung kalian. Sementing kita harus tahu dulu produk-produk yang ada di investasi di pasar modal. Setidaknya kalau sudah tahu, nanti ada keinginan untuk berinvestasi, silahkan dicoba dan sesuaikan dengan profil resiko kalian. Itu saja. Baik, saya cukupkan ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Insya Allah kita ketemu pekan depan di materi selanjutnya. Saya akhiri pertemuan hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.